Milwaukee, Wisconsin, 22 Juli 1991. Malam itu seorang pria muda berlari tanpa alas kaki di jalanan. Tangannya diborgol, wajahnya penuh ketakutan. Ia terus meminta bantuan. Beberapa polisi patroli akhirnya menghentikannya. Pria itu bernama Tracy Edwards. Dengan napas panik, ia mengatakan satu kalimat yang kemudian mengubah sejarah kriminal Amerika. Polisi awalnya mengira ini hanya kasus biasa, mungkin pertengkaran, mungkin mabuk. Namun ketika mereka masuk ke apartemen pria yang disebut Tracy, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Foto-foto tubuh manusia, potongan mayat, tengkorak, dan sebuah drum besar berisi tubuh yang membusuk. Pemilik apartemen itu bernama Jeffrey Dahmer. Dan dunia baru saja menemukan salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah modern. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ayahnya, Lionel Dahmer, adalah seorang ahli kimia. Ibunya, Joyce, sering mengalami masalah kesehatan mental. Masa kecil Jeffrey terlihat normal dari luar, namun sejak kecil ia dikenal pendiam dan tertutup. Ia kesulitan bergaul, jarang memiliki teman dekat. Ketika memasuki masa remaja, perilakunya mulai berubah. Jeffrey menjadi terobsesi dengan hewan mati. Ia sering mengumpulkan bangkai binatang, membedahnya, dan menyimpan tulangnya. Menurut ayahnya, Jeffrey tertarik pada bagaimana tubuh makhluk hidup bekerja. Tetapi ketertarikan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Di sekolah, Jeffrey dikenal aneh. Ia sering membuat lelucon aneh, berpura-pura kejang, dan mulai minum alkohol sejak usia muda. Pada usia belasan tahun, ia hampir selalu mabuk, dan tanpa disadari siapapun, fantasi kekerasan mulai tumbuh di pikirannya. Tahun 1978, Jeffrey Dahmer baru berusia 18 tahun. Suatu hari ia bertemu seorang pria bernama Stephen Hicks. Jeffrey mengajak Hicks ke rumahnya untuk minum alkohol. Mereka menghabiskan waktu bersama, namun ketika Hicks ingin pulang, Jeffrey panik. Ia tidak ingin ditinggalkan. Dalam pengakuannya kemudian, Jeffrey mengatakan ia ingin memiliki seorang yang tetap bersamanya. Saat Hicks hendak pergi, Jeffrey memukulnya dengan barbel, lalu mencekiknya hingga tewas. Itulah pembunuhan pertama Jeffrey Dahmer. Setelah itu, ia memutilasi tubuh korban, menghancurkan tulang dengan palu, dan membuang sisa tubuh di area hutan. Namun yang mengerikan adalah, setelah pembunuhan pertama itu, Jeffrey berhasil hidup bebas selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mencurigainya. Selama bertahun-tahun, Jeffrey hidup seperti orang biasa. Ia pernah masuk kuliah namun gagal. Ia masuk militer Amerika Serikat tetapi dikeluarkan karena masalah alkohol. Akhirnya Jeffrey pindah ke Milwaukee. Di sana ia hidup sendirian, bekerja biasa, dan tampak seperti pria introvert biasa. Namun di balik kehidupan normal itu, Jeffrey mulai membunuh lagi. Korban-korbannya sebagian besar pria muda. Banyak di antaranya berasal dari komunitas gay dan kelompok minoritas. Jeffrey biasa mendekati korban di bar atau tempat minum. Ia menawarkan uang untuk foto atau menemani minum. Lalu korban diajak ke apartemennya. Di sana, Jeffrey mencampur minuman mereka dengan obat tidur. Setelah korban tak sadarkan diri, pembunuhan terjadi. Seiring waktu, kejahatan Jeffrey menjadi semakin brutal. Ia tidak hanya membunuh, ia juga melakukan mutilasi dan menyimpan bagian tubuh korban. Jeffrey mengaku ia ingin memiliki korban selamanya. Ia menyimpan tengkorak, menyimpan tulang, bahkan mengambil foto tubuh korban di berbagai tahap mutilasi. Apartemennya berubah menjadi tempat horor. Bau busuk sering tercium oleh tetangga. Namun Jeffrey selalu punya alasan. Kadang ia mengatakan daging di kulkasnya rusak, kadang ia bilang saluran air bermasalah. Dan anehnya, selama bertahun-tahun tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang terjadi di dalam apartemen itu. Salah satu bagian paling kontroversial dalam kasus Jeffrey Dahmer adalah kegagalan polisi.
pada tahun 1991, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Konerak Sintasompon berhasil melarikan diri dari apartemen Jeffrey. Konerak ditemukan dalam keadaan telanjang dan kebingungan. Beberapa wanita di sekitar lokasi mencoba membantu. Mereka curiga ada sesuatu yang salah. Namun saat polisi datang, Jeffrey mengatakan bahwa Konerak adalah pacarnya, padahal korban masih anak-anak. Jeffrey berhasil meyakinkan polisi bahwa itu hanya pertengkaran pasangan. Dan yang mengerikan, polisi membiarkan Jeffrey membawa Konerak kembali ke apartemen. Beberapa jam kemudian, Konerak dibunuh. Kasus ini kemudian menjadi simbol kegagalan besar aparat. Banyak kritik menyebut polisi itu mengabaikan tanda bahaya karena bias terhadap komunitas gay dan minoritas. Jeffrey bertemu Tracy Edwards. Ia mengajak Tracy ke apartemennya dengan iming-iming uang. Namun malam itu berbeda. Jeffrey mulai bertingkah aneh. Ia memborgol Tracy dan mengancamnya dengan pisau. Tracy sadar hidupnya dalam bahaya. Dengan tenang, ia mencoba menenangkan Jeffrey sambil mencari kesempatan kabur. Akhirnya Tracy berhasil melarikan diri. Dan itulah kesalahan terbesar Jeffrey Dahmer. Karena untuk pertama kalinya, ada korban yang berhasil keluar hidup-hidup. Saat polisi masuk ke apartemen, mereka menemukan bukti yang mengerikan. Foto korban, kepala manusia di kulkas, organ tubuh, dan drum berisi jasad yang larut dalam cairan kimia. Jeffrey Dahmer langsung ditangkap, dan dunia segera mengetahui kengerian sebenarnya. Setelah ditangkap, Jeffrey Dahmer mengaku membunuh 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991. Pengakuannya sangat rinci dan sangat mengerikan. Ia menjelaskan bagaimana ia memilih korban, bagaimana ia membunuh, dan bagaimana ia menyimpan bagian tubuh mereka. Bahkan banyak detektif berpengalaman mengaku trauma mendengar detail pengakuannya. Jeffrey tampak tenang saat mengaku, tidak histeris, tidak marah. Itulah yang membuat banyak orang semakin takut, karena di depan publik ia terlihat seperti pria biasa. Tetapi di balik wajah tenang itu ada kekejaman yang sulit dibayangkan. Persidangan Jeffrey Dahmer dimulai tahun 1992. Kasus ini langsung menjadi perhatian dunia. Pertanyaan terbesar bukan apakah Jeffrey bersalah, karena bukti terhadapnya sangat jelas. Pertanyaan utamanya adalah apakah Jeffrey waras. Tim pengacara mencoba membela Jeffrey dengan alasan gangguan mental, namun jaksa menilai Jeffrey tetap sadar atas tindakannya. Akhirnya, pengadilan menyatakan Jeffrey Dahmer waras secara hukum. Ia dijatuhi 15 hukuman penjara seumur hidup. Total hukumannya mencapai lebih dari 900 tahun penjara. Saat memberikan pernyataan di pengadilan, Jeffrey mengatakan, "Yang saya lakukan sangat salah." Namun bagi banyak keluarga korban, permintaan maaf itu tidak pernah cukup. Jeffrey Dahmer dipenjara di Columbia Correctional Institution, Wisconsin. Awalnya ia ditempatkan dalam isolasi, namun kemudian ia diizinkan berinteraksi dengan narapidana lain. Pada 28 November 1994, Jeffrey sedang bekerja bersama dua narapidana lain. Salah satunya bernama Christopher Scarfer. Beberapa menit kemudian, petugas menemukan Jeffrey Dahmer tergeletak bersimbah darah. Ia dipukul menggunakan batang logam. Jeffrey Dahmer meninggal di rumah sakit. Usianya 34 tahun. Christopher Scarfer kemudian mengatakan bahwa ia membunuh Jeffrey karena muak dengan kejahatannya. Dan dengan itu, hidup salah satu pembunuh berantai paling terkenal di dunia berakhir. Kasus Jeffrey Dahmer meninggalkan dampak besar di Amerika. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh begitu banyak orang tanpa tertangkap selama bertahun-tahun. Kasus ini membuka diskusi besar tentang kegagalan polisi, kesehatan mental, profil psikopat, dan bagaimana masyarakat sering mengabaikan tanda bahaya. Kisah Jeffrey Dahmer juga menjadi salah satu kasus kriminal paling dipelajari dalam sejarah modern. Dokumenter, film, dan buku terus membahasnya. Namun di balik semua itu, ada hal yang paling penting untuk diingat. Korban-korbannya adalah manusia nyata. Mereka punya keluarga, punya mimpi, punya kehidupan, dan hidup mereka direnggut secara brutal.